Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di sorga, dengan hati penuh rasa syukur karena penyertaan-Mu yang besar, kami mempersiapkan hati dan hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai cahaya utama dalam kekelaman, bahkan sebagai pandu bagi perjalanan dan siara kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, semua umat-Mu yang ada di dalam gereja ini ataupun yang mengikuti dari tempatnya masing-masing secara online, sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Matius pasalnya yang kelima ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Matius 5 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-37, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak,
hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Kiranya belum terlambat untuk jumpa pertama saya dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di tahun 2023 ini. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Puji syukur kita bisa ketemu di sini. Untuk semua kita yang ada di dalam gereja maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari tempatnya atau dari rumah masing-masing. Shalom. Saudara-saudara, tema hari ini adalah stop kebencian, wujudkan kedamaian. Kemarin saya memimpin ibadah syukur. Ada wilayah di gereja tempat dulu saya melayani, Pauk Larangan Indah. Lalu ibadah syukur itu dirangkaikan dengan ibadah ulang tahun. Nah, ulang tahun itu sih biasa. Yang istimewa karena ulang tahunnya yang ke-104. Ya, yang ke-104. Oma ini masih sehat, ya. Memang duduk di kursi roda, tapi kalau ke kamar mandi masih bisa jalan. Masih makan, masih ngobrol, ya. Jadi bayangan saya kemarin waktu berjumpa dengan ibu itu mungkin sudah lebih lemah dari yang kemarin. Masih segar, masih sama dengan usia beliau waktu 100 tahun, 4 tahun yang lalu. Waktu itu keluarga merayakannya di suatu gedung dan saya diminta juga untuk memberikan refleksi. Dan kemarin beliau meminta saya lewat keluarganya dan majelis untuk mimpin. Padahal sudah ada jadwal yang diedarkan dan sudah ada pemberita firman-Nya. Hanya saja keluarga memohon saya untuk memimpin. Mungkin karena sejak beliau usia 90 sampai 100 itu saya selalu mengunjungi beliau, kadang-kadang ada acara kita bersama-sama. Saya pernah menceritakan di sini tentang ibu itu. Dia punya tips ada 3. Bagaimana menjaga tubuh supaya tetap sehat, bahkan sampai umur panjang. Jadi dari percakapan-percakapan, baik di usianya yang pertanyaan saya mulai ajukan itu ketika dia berusia 94 dan seterusnya. Lalu ada 3 yang saya dapatkan dari beliau. Yang pertama, jangan suka memendam amarah, jangan suka simpan marah. Ya, jangan suka simpan marah, begitu ya. Yang kedua, dia tidak mau bergantung kepada orang lain, termasuk kepada anak-anaknya. Jadi orangnya mandiri begitu ya. Kalau dia ingin nyapu, nyapu aja, nggak usah nyuruh-nyuruh anak. Nyuruh kalau dia nggak mau bikin kesel katanya, ya kan? Disuruh nggak mau kesel, akhirnya ribut dalam rumah. Yang tadinya mau nyapu malah nggak nyapu begitu ya. Yang ketiga itu dalam bahasa Belanda, lekker is alleen maar een vinger lang. Jadi saya hafal sekali ya ungkapan itu. Jadi istilah yang ketiga ini dia ucapkan waktu kami ada acara. Pas lagi makan, setelah kita ibadah syukur, saya di sampingnya ibu itu. Lalu, Oma, apa rahasianya lagi? Lekker is alleen maar een vinger lang. Wah, mana aku ngerti begitu ya. Saya bilang anaknya, Bu, Oma bilang apa? Oh, itu lekker is alleen adalah istilah Oma dari dulu. Artinya enaknya makanan itu hanya seukuran jari di leher. Jadi nggak usah boros dalam hal makan ya, nggak usah rakus begitu ya. Dan saya langsung malu begitu ya. Karena apa? Makanan yang di tangan saya lagi bumbung begitu ya, lagi bumbung. Apalagi saya kalau kami di kampung itu prinsipnya kalau makan, apalagi kalau pesta, makan langsung ambil banyak-banyak ya. Prinsip saya itu kulayangkan mataku ke gunung-gunung begitu ya.
Jadi saudara-saudara, lekker is alleen maar een vinger lang, begitu ya. Namun di usia yang ke-100 beberapa tahun lalu, ketika saya ingin mancing dia mengungkapkan 3 tips itu, enggak keluar. Padahal saya ingin mengembangkan refleksi dari situ, enggak keluar. Akhirnya dia bicara begini, Pak Pendeta, umur itu di tangan Tuhan. Wah, saya langsung tercengang begitu ya. Justru di usia seperti ini dia menyampaikan suatu nilai yang paling utama dalam keyakinan kita. Hidup itu, umur itu di tangan Tuhan. Karena ada yang olahraga, mati juga, begitu ya. Ada yang diet sampai kurus-kurus begitu, mati juga. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, harus kita lakukan dalam sebuah penghayatan, hidupku di dalam tangan Tuhan. Karena itu Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi kalau mau diet itu lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Apa artinya? Tuhan, saya bulan ini mau diet. Ya, atau kalau perlu puasa. Ini kita mau Paskah, tanggal 26 kami akan menandai awal dari puasa, 40 hari. Dan itu kami sudah lakukan sebelum-sebelumnya. Tuhan, saya mau puasa, saya mau diet, saya mau mengurangi belanja. Supaya biaya makan hari itu saya tabung. Atau selisih dari belanja saya yang selama ini 100.000 per hari, sekarang 50, selisihnya saya simpan. Anak-anak kami ajarkan juga kalau belanjamu tiap hari untuk beli korndok lah, mixu lah, ya kan? Banyak banget istilah-istilah sekarang. Saya nggak ngerti ya. Pak, ini apa? Minuman terbaru apa? Mixu. Dulu apa? Boba-boba. Sekarang mixu. Tapi enak juga sih, ya kan? Enak juga sih. Nah, dia kurangi atau dia hentikan dulu. Saya mau simpan duitnya. Itu untuk apa? Untuk orang-orang miskin. Untuk anak-anak panti asuhan. Ada anak-anak panti asuhan di sini ya? Puji Tuhan. Oh ya, ada Ibu Pendeta Retno. Ada di sini. Tadi istri saya titip pesan salam ya sama Ibu Pendeta Retno. Karena kemarin acara kantornya anak-anak dari panti asuhan di sini ikut dalam perayaan Natal itu. Jadi saya menyisihkan itu untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang membutuhkannya. Itu kita lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa. Jadi kalau mau dietnya untuk itu ya. Bukan cuma karena supaya ramping lah. Supaya baju saya yang 20 tahun lalu masih bisa dipakai. Begitu kan? Karena ada ibu ya di dekat kami. Pak Pendeta tahu nggak baju saya ini? Oh, baju baru ya? Bukan. Ini baju saya 30 tahun lalu. Buset, baju 30 tahun lalu. Kita udah nggak punya baju 30 tahun lalu. Kita udah bagi, ya kan? Dan juga baju saya di kamar di lemari itu merek Casio semua Bapak Ibu. Kasih orang. Ya. Karena hadiah semua waktu saya melayani, batiklah, kemeja. Kalau buka lemari pakaian saya, itu Casio dikasih orang, hadiah semua. Memang itu saya tidak mau bagi. Kalau baju pribadi kalau udah nggak pas saya kirim ke tempat yang membutuhkan. Apalagi sekarang ada bencana di Papua ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau mendonorkan ya pakaian bekasnya atau dananya untuk membantu orang-orang susah. Kalau di Turki, Syria mungkin terlalu jauh ya. Walaupun di sana sebenarnya sangat membutuhkan, tapi kita doakanlah pemerintah kita bisa mengutus timnya, juga bantuannya, karena yang meninggal itu sudah 20-an ribu lebih begitu ya. Mengerikan kalau kita baca YouTube-nya. Jadi lakukan untuk Tuhan. Ya. Oke, saya tidak akan kembangkan poin-poin itu. Yang pertama adalah jangan simpan amarah di dalam hati. Ada yang masih simpan amarah di sini? Ada yang masih punya kebencian? Ya.
Yang anak muda ada yang punya kebencian sama mantan? Iya kan? Sama mantan. Kalau kebencian karena mantan itu namanya benci tapi rindu, begitu ya. Benci tapi suka ngintip gitu loh, ya kan? Atau dalam film yang terbaru sekarang ya, mantan tapi nikah. Wah, ada yang ikutin mantan tapi nikah, ya kan? Ya, diceritakan di di prolognya begitu. Ya, Ana adalah seorang, ya kan, gadis yang melamar di sebuah pekerjaan dan ternyata pemimpin perusahaan di mana dia bekerja adalah mantannya bernama Saga, ya. Saka atau Saga? Saka ya. Saka ya. Ya. Dan rupanya Saka masih menyimpan hati buat Ana. Itu namanya benci tapi rindu. Memang dulu si Saka itu sakit hati karena dicampakkan oleh Ana, begitu ya. Namun ketika Ana ada di perusahaannya, diam-diam dia melirik, diam-diam dia suka manggil, begitu ya. Untuk diajak pergi dinner lah dan lain-lain sebagainya. Itu benci tapi rindu ya. Kalau benci tapi rindu masih oke lah, masih bisa dimaklumi ya. Tapi jangan terus jadikan mantan terindah ya. Nanti kita yang jomblo-jomblo jangan jadikan mantan itu yang terindah ya. Tapi memang mantan itu selalu terindah, bukan? Kadang-kadang kalau ketemu, sekarang kok kamu tambah cantik? Ya iyalah, ya kan? Cantik lah orang kau putusin, jadi saya berusaha memperbaiki hidup gitu kan? Ya kan? Dulu uangku boros gara-gara kasih makan kau gitu ya, kata pacarnya, mantannya ya. Sekarang saya bisa beli bedak sendiri, makanya cantik lah begitu ya. Dan memang mantan itu kadang-kadang berusaha untuk lebih cantik ya. Ya, kalau itu saya kira masih positif ya. Cuma jangan dijadikan mantan terindah terus ya, berbahaya begitu ya. Banyak kekisruhan keluarga terjadi gara-gara mantan begitu. Apalagi di era digital WA ya. Itu Bapak Ibu kalau tidur itu handphonenya dikekep, itu bahaya itu. Sampai begini tidur ya. Padahal sudah diberitahu jangan tidur dengan handphone. Itu radiasinya berbahaya. Walaupun memang setiap produk handphone itu meminimalisir radiasinya, tapi tetap aja ada reaksinya. Iya kan? Jadi kalau ada suami kita, istri kita sampai dikekep begitu ya, udah ngorok, tapi diambil langsung sadar dia. Ya kan? Padahal ngorok gitu loh. Apaan ini? Itu bahaya itu. Itu ada mantan di situ, ya. Ada mantan di situ. Iya, jangan hati-hati. Ya kan? Mengevaluasi keluarga dari sini saja. Ya kan? Kalau tidak bisa dilihat pasangannya, itu mantan. Saya buka saja ya. Itu kasus-kasus yang saya layani rata-rata gara-gara mantan di dalam handphonenya. Ya kan? Udah namanya Ana dibuat Anof begitu ya. Iya, Ana dibuat Anof. Siapa yang nelpon? Anof, padahal Ana, begitu ya. Ngeri kali saya bilang. Jadi, Oma tadi bilang jangan simpan amarah. Ada yang punya amarah sampai sekarang? Tema kita stop kebencian. Wujudkan kedamaian. Jadi ada seorang bapak, orang NTT, Kupang, namanya Pak Roy, saya bilang saja. Mudah-mudahan kalau dia nonton YouTube ini, dia tidak komentar ya, karena kan kesaksian positif. Itu beberapa tahun lalu dia curhat kepada saya, Pak, saya ini dulu berantem sama abang saya. Loh kok bisa berantem? Ya gitulah, gara-gara warisan. Oh saya benci banget, ya, saya benci banget ya, sampai kita adu jotos. Saya bilang kok bisa, padahal udah dewasa begitu. Orang lain sama abang, sama adik itu saling merindukan, ini saling jotos. Tapi memang persoalan di Indonesia banyak begitu. Warisan itu, ya kalau mantan-mantan terindah, warisan tidak pernah terindah begitu ya. Jadi persoalan, berantem. Saya juga banyak menangani atau melayani keluarga-keluarga atau abang, adik, saudara bersaudara yang konflik gara-gara hal seperti itu. Di lingkungan kami juga begitu. Nah, lalu dia konflik dan sudah 10 tahun nggak omongan. Jadi kalaupun dia pulang kampung nggak pernah ketemu abangnya. Tapi dia ingin damai. Saya bilang, Bung, kalau untuk berdamai tidak bisa hanya kita omong. Minta dari Tuhan. Harus minta dari Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang bekerja.
Karena persoalan damai itu tidak bisa dalam kalkulasi akal kita ataupun rencana-rencana kita menurut apa yang kita mampu. Nggak bisa. Mau uang kita berapapun, berdamai itu nggak bisa. Ya kan? Keluarga Pardede siapa tidak tahu yang dari Medan. Orang tuanya kaya, hotelnya di mana-mana. Lalu setelah dia nggak ada, kemudian mereka berantem. Sampai seorang anaknya yang sekarang sudah terlibat aktif dalam pelayanan, mereka saling rencana membunuh, udah mau nyewa orang. Bunuh abangku itu, atau bunuh saudaraku itu. Lalu kemudian entah bagaimana jalannya, masing-masing orang ini terlibat dalam pelayanan. Ya, Pak Joni Pardede menjadi pendeta, ya, pendeta GBI. Lalu si ibu ini saya lupa namanya dan yang lain-lain terlibat dalam pelayanan. Ketika pelayanan mereka lakukan, hatinya mulai dibentuk oleh kuasa dan kekuatan Roh Kudus dan mereka bersepakat untuk jumpa satu sama lain. Mereka tangis-tangisan, kok kenapa warisan orang tua yang dibeli dengan keringat dan dipersembahkan kepada anak-anaknya dengan tulus membuat kita berantem bahkan berencana untuk membunuh satu sama lain. Mari kita berdamai, terjadilah perdamaian. Gak bisa kalau mau damai itu hanya karena kalkulasi nalar apalagi kemampuan duit kita, gak bisa. Harus minta, makanya saya bilang sama Bung tadi, harus berdoa Pak. Ya puji Tuhan, akhirnya dia menghayati apa yang kita diskusikan, apa yang saya sarankan, sampai akhirnya dia bilang, Pak saya mau kembali Natal ini. Beberapa tahun lalu dia bilang, saya mau kembali Natal ini. Doakan saya, semoga saya bisa jumpa abang. Lalu dia pulang ke rumah ibunya dan sore hari dia pergi mau menjumpai abangnya. Itu di depan pintu rumah abangnya itu dia deg-degan. Ya karena selisih mereka selisih besar. Konflik mereka konflik besar. Apakah dia akan jotos saya atau apakah dia akan mengusir saya? Lalu kemudian dia ketuk pintu. Abang setelah 3 kali bahkan 4 kali baru keluar abangnya. Dilihat anaknya, aduh adikku, mereka berpelukan. Oh luar biasa. Terjadilah perdamaian. Makanya dia pulang dengan sungguh sangat bersukacita. Ya, konflik teratasi. Saudara-saudara, ada yang punya rasa benci karena warisan, karena sengketa, atau antar jemaat. Ya jemaat juga ini juga sering menimbulkan konflik. Dulu di Sulawesi saya masuk di sebuah jemaat, sudah 2 kubu. Ya, 2 kubu karena konflik. Dan masing-masing kubu punya dedengkotnya, punya pemimpinnya. Dan pemimpinnya pejabat, orang penting. Ya, pernah kubu A meminta pendeta untuk memimpin firman hari Minggu, lalu dari kubu A minta pelayan firman, kubu B duluan datang ke gereja, dipalang pintunya. Dia tidak menghendaki pendeta dari kubu sana. Maksudnya bukan pendetanya sih nggak kubu-kubuan, pendeta yang diundang oleh kubu A, dia nggak mau. Lalu kemudian memimpin ibadah itu sampai begitu, ngeri kali begitu loh. Tapi jangan lakukan di sini ya. Biar berantem nanti, jangan biar berantem ya. Kita doakan jangan GKP Tanjung Barat berantem ya. Mau konflik apa nanti, jangan sampai begitu. Kalaupun memang misalnya terjadi, jangan sampai palang pintu pendeta yang datang ya. Jangan. Karena orang yang dulu itu malang pintu sakit keras. Saya tidak nakutin. Tapi sakit keras sampai orang bilang, hati-hati. Jangan main-main dengan pendeta, ya kan? Memang pendeta itu manusia, tapi dia orang diurapi. Saya terhibur begitu ya. Waktu peristiwa itu orang mulai kalau ketemu saya, Pak Pendeta, ya kan? Pendeta, enak itu ya. Senang kali saya gitu ya. Tapi setelah 2 bulan udah lupa lagi. Yang tadinya Pak Pendeta, sekarang biasa aja salaman begitu ya. Udah nggak ngasih amplop begitu ya. Saudara-saudara. Lalu tapi saya mencoba mempertemukan. Waktu saya masuk, saya cari pokok persoalannya. Memang ada sebuah masalah yang berat. Saya kemudian mendekati keluarga yang terkait. Saya bilang, ini hanya bisa diatasi kalau ibu bapak mau menerima kenyataan dan mau kita berdamai. Bagaimana ibu?
Aduh, tapi saya tersinggung Pak, saya sakit hati. Lalu Bapak, Ibu mau sakit hati seterusnya. Gereja kita terpecah. Iya, tapi bagaimana? Saya bilang saya mau doakan Ibu, Bapak, supaya ada damai di hati. Ya kan? Sudah saya doakan sekali, lalu kemudian saya datang lagi, kita berdoa. Sampai 3 kali, lalu dia bilang, ya Pak, kalau memang kita harus damai, kita damai. Sesudah itu lalu kemudian kita menemui kubu A, kubu B. Dan kemudian kita persatukan di sekolah, dari sekolah yang dimiliki oleh gereja, damai. Hanya lewat doa. Saudara-saudara, maka itu Yesus berkata, ada tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh-musuhmu. Bencilah musuh-musuhmu. Saudara-saudara, secara sosiologis, antropologis, membenci musuh itu normal. Iya kan, normal. Orang Pak Yori misalnya menyakiti saya, lalu kemudian saya mengatakan putus hubungan dengan nyamuk, ya kan? Dianya nyamuk gitu ya. Putus hubungan dengan Pak Yori. Wajar kan dia menyakiti saya. Dan itu normal di mana-mana. Tapi Yesus yang sebentar mau saya jelaskan lagi, inginkan kehidupan murid-muridnya melampaui taraf yang umum supaya ada nilai baru yang ditawarkan oleh gereja ketika mengembangkan pelayanannya di muka bumi ini. Karena itu dia berkata, di dalam kitab suci kita, yaitu perjanjian lama kalau konteks kita sekarang, ada tertulis kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh-musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, doakanlah musuh-musuhmu. Pernah mendoakan musuh? Oke lah Pak Pendeta, saya tidak membenci dia, tapi jangan sampai saya mendoakan dia. Saya tidak akan sanggup Pak untuk mendoakan dia. Tuhan, berkati Pak Yori. Tuhan ya, kebencian langsung meluap begitu ya, menyebut nama Pak Yori. Karena dia menyakiti saya. Tuhan, untuk menyebutkan, jangankan langsung menyebutkan namanya, mengingat bayangan Pak Yori aja, ya kan? Itu kayak iblis bertanduk gitu. Ya kan? Kita, oh Pak Yori sakit hati, tapi Tuhan mengajarkan, doakanlah musuh-musuhmu. Doakanlah musuh-musuhmu. Dalam berjemaat juga kita kadang-kadang mengalami konflik, ada yang tidak suka sama kita. Ya, setiap pendeta menyadari bahwa ketika dia masuk tidak semuanya akan menyukai dia. Ada yang bersikap ekstrim menolak. Kemarin kami rapat majelis lengkap, lalu membicarakan hasil evaluasi. Saya bilang kepada tim, coba buat Google Form, buat evaluasi. Berikan kuesioner kepada jemaat untuk memberikan evaluasi. Evaluasinya masuk. Ada yang mengatakan bagus pelayanannya, ada yang mengatakan cukup, ada yang mengatakan tidak bagus. Ada saran, wah Pak Pendetanya harus begini-begini. Saya bilang teman-teman, saya menerima. Dan saya harap majelis harus menerima setiap masukan. Karena masukan-masukan itu selalu menjadi masukan yang berarti untuk kita hidup ke depan. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya ada orang yang tidak menyukai, saya doakan. Dulu awalnya sulit begitu ya. Namanya kita manusia. Ya, orang yang tidak menyukai, udah kita mati-matian melayani, kita bahkan doakan dia, kok dia omongnya begitu? Enggak boleh. Kita tetap mendoakan. Ya, kalau seorang pendeta mau prima dalam sebuah jemaat, ya begitu. Harus mengasihi orang yang tidak menyukai dia, bahkan mendoakan. Jadi saudara-saudara, Yesus mengajarkan sebuah attitude baru. Ya, saya kira saya tidak perlu menjabarkan semua ayat di sini, karena ayat-ayat ini dari awal memang bertujuan untuk membangun sebuah citra baru kemanusiaan dari pengikut-pengikut Kristus. Yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Tetapi Yesus memangkas benih untuk sampai ke tahap membunuh dengan cara yang baru. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, jangankan membunuh. Marah saja sudah harus dihukum. Karena marah sudah merupakan bagian yang akan mengantar kita kepada langkah-langkah yang ekstrim sampai kepada membunuh. Kan membunuh itu terjadi mulai dari kemarahan, ya kan?
apa yang sekarang ditayangkan di TV sudah berjilid-jilid dramanya itu kan persoalan kemarahan. Ya, tidak suka. Saya tidak usah cerita kasusnya ya. Lalu kemudian seorang pimpinan dari suatu lembaga aparat kita membunuh bawahannya. Itu karena kemarahan. Kemarahan, tapi ada yang bilang, waduh, tapi dia kan aktif di gerejanya begitu. Ya aktif sih aktif. Ya tapi kenapa harus membunuh? Artinya firman Tuhan pada bagian tertentu dari ayat tadi belum memerintah hatinya. Hendaklah damai sejahtera Allah memerintah hatimu. Karena itu saudara-saudara, jangan mudah percaya kepada orang yang bilang, saya sudah hidup baru, saya sudah dibaptis lagi dan hidup baru. Lalu kemudian dia bangga dengan hidup barunya. Saudara, jangan terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Hidup baru menurut saya pertama-tama ditunjukkan dengan beberapa ciri. Yang pertama sekali, dia adalah orang yang yakin akan firman Tuhan, akan janji-janji firman Tuhan. Kalau dikatakan ada perintah untuk jangan membunuh, ada perintah untuk kemudian jangan berzina, ada perintah untuk menghormati orang tua, itu perintah. Perintah tidak ada pilihan, harus dilaksanakan. Mana ada bos perintah anak buahnya, hei kamu lakukan ini dan itu. Pak, bisa nawar enggak? Enggak bisa, perintah harus dilaksanakan. Kenapa perintah? Hukum itu dijadikan perintah karena endingnya jelas. Akhirnya itu jelas, pemenuhan janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita merasa Tuhan kenapa hidup saya enggak berubah-ubah, enggak berkembang, sudah jangan tanya kepada Tuhan. Mulai renungkan, adakah saya selama ini mengabaikan perintah Tuhan? Adakah saya sebagai pendeta mengabaikan perintah Tuhan untuk pelayanan di mana haulnya, sumpahnya sudah kami ikrarkan ketika kita diurapi? Adakah saya sebagai majelis melaksanakan tugas atau tidak? Suka minta diganti, suka minta di sweet karena ada kepentingan yang lain. Bagi saya kalau sudah melayani, jangan pernah mundur pada setiap langkah yang sudah ditugaskan kepada kita. Apalagi nanti mau pemilihan toh? Mau pemilihan ya, sementara berjalan ya. Saudara-saudara, bagi siapa yang terpilih, bagi siapa yang terpanggil, memang sulit memanggil majelis ini. Pak, Bapak diminta untuk menjadi majelis. Aduh jangan saya. Ya, dulu kan saya sudah ceritakan alasannya 3. Yang pertama, aduh jangan saya. Kenapa? Saya sudah terlalu tua, yang muda-muda aja. Ya kan? Lalu datanglah kepada yang muda. Pak, Bu, Ibu diminta untuk menjadi pelayan. Aduh jangan saya. Saya terlalu muda, yang tua-tua saja. Begitu alasannya. Ada yang ketiga, Pak, Ibu diminta untuk menjadi majelis. Aduh jangan saya. Saya sakit-sakitan. Padahal enggak sakit. Setelah dia nolak sakit beneran. Bukan mengutuk, bukan ya. Ya, katakanlah ya kalau ya, tidak kalau tidak. Tapi menurut saya kalau dipanggil, Tuhan, saya bukan apa-apa. Tapi kalau memang Tuhan memanggil saya puji syukur kiranya saya diberi kekuatan untuk melayani. Prinsip saya kalau melayani, lakukan. Sekecil apapun itu lakukan, saudara-saudara. Lakukan. Kemarin kami menjadi tuan rumah dari sekitar 60-an hamba Tuhan dari Poso, gereja kami. Kami ini kan gereja kecil yang ada di Jakarta ini baru 4 tahun, belum punya gedung gereja, masih numpang di kapel rumah sakit Cikini. Tapi ketika diminta daerah di mana kami menjadi naungan dari wilayah itu, ketika ditanya dalam rapat wilayah, saya tanya jika dipercaya kami lakukan. Wah, teman-teman majelis, Pak, aduh, kita kan masih kecil, kok ngomongnya begitu? Kita kan punya Tuhan, iya kan? Tapi kan biayanya besar, bisa 100-an juta. Loh, kok mulai dengan kekhawatiran? Kita kan punya Tuhan, iya kan? Akhirnya setelah kita memberikan persuasi, bersedia. Maka 2 minggu terakhir dana kita baru berapa? Baru 20-an juta. Saya bilang jalanin aja. Tuhan akan kirim burung-burung gagak untuk memberikan roti kepada Elia yang bersembunyi di sungai Kerit.
karena dikejar-kejar oleh Ratu Ratu Isabel. Lalu seminggu menjelang acara mulailah, Pak ada bantuan, Pak ada bantuan. Dalam hati saya bilang puji Tuhan. Acaranya 3 hari terlaksana di Taman Mini Wisma Listrik, selesai. Iya kan? Sudah selesai. Mereka udah kembali, tidak ada yang sakit. Sampai di sana baru ada yang berita, pendeta ini pulang dari Jakarta sakit. Oh puji Tuhan, sudah sakit di sana, bukan urusan kita, gitu ya. Ya, bukan urusan kita. Seminggu setelah acara, saya ditelepon oleh Pak Sekum PGIW DKI. PGIW DKI, Bapak Ferry Simanjuntak. Pak Pendeta, kami sudah rapat MPH dan salah satu hal yang kami putuskan adalah tuan rumah sidang rapat PGIW DKI Jakarta bulan November nanti. Kami mulai bertanya kepada GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ya kan? Gerejaku Gereja Kristen Sulawesi Tengah ya. Ada dulu bilang, apa itu GKST? Gereja Kristen so tahu? Astaga, Gereja Kristen so tahu. Karena belum mengerti, belum sadar. Jadi saya cerita ya, Gereja Kristen Sulawesi Tengah ya. Nanti jangan kalau ada yang nanya, Pak Phineas itu dari GKST, apa GKST? Gereja Kristen so tahu. Saudara-saudara, saya bilang sama Pak Ferry Simanjuntak, sebentar malam kami rapat, majelis, sermon maksud saya. Lalu malamnya kami sampaikan. Sudah ada surat masuk. Bagaimana Bapak Ibu? Lalu kemudian teman-teman majelis mengatakan, wah Tuhan ini luar biasa. Baru saja kita melaksanakan sidang wilayah, sekarang kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Siap? Amin? Amin. Jadi kita sudah mengiyakan, menjawab surat dari PGIW DKI untuk menjadi tuan rumah. Lagi dirapatkan. Ya kalau memang dikatakan bersedia, nanti mereka akan lantik. Kami sudah siapkan panitia. Kalau mereka mau lantik berarti kita bersedia. Kita punya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan. Sampai di mana tadi ya saya bahas ini ya? Ya, itulah jeleknya saya kalau sudah, maaf ya, saya ini khotbahnya banyakkan cerita. Karena itu pengalaman nyata. Oke, saudara-saudara, Tuhan itu akan memberikan janji-janjinya. Asal kita patuh pada firman Tuhan. Jadi singkat kata, kalau kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa hari ini saya belum berubah, belum mendapatkan apa yang saya harapkan, apa yang saya doakan. Mari kita mulai refleksi diri kita. Pertama-tama dari sini, apakah saya melaksanakan janji-janji pelayanan saya? Janji-janji nikah saya, janji-janji CD saya, janji-janji sumpah jabatan. Oh kita, kalau orang Kristen tadi dikatakan tidak boleh ada sumpah. Tidak boleh ada sumpah ya. Hanya berjanji, makanya orang kalau dilantik kita berjanji ya dalam nama Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu refleksi kita. Ya, jangan sampai bersumpah, kita nggak boleh bersumpah lagi ya. Kemarin saya diundang sebuah keluarga untuk menyelesaikan konfliknya. Supaya mereka masing-masing bersumpah di hadapan pendeta. Saya bilang bersumpah tidak boleh. Saya cukup bertanya, betul? 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 Sekarang kamu menjawab ya atau tidak, itulah yang akan mengikat kamu di hadapan Tuhan. Nggak usah bersumpah. Jawabanmu akan mengikat. Kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Kalau kamu bilang ya padahal tidak, kata-kata itu akan lalu kemudian menjadi masalah buat kita. Harus ya, kalau ya, tidak, kalau tidak. Akhirnya saudara-saudara, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi dilanjutkan dengan untuk perdamaian. Apalah arti sebuah persembahan kalau kita tidak berdamai? Bahkan di bagian yang lain, kalau umpamanya kita mempersembahkan sesuatu lalu kemudian kita teringat akan saudara kita, kalau kita punya masalah, kembalilah, berdamailah dulu. Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan sebagai penyembahan kita kepada Tuhan, kalau hati kita masih gerundul ya, masih ada kebencian, maka semuanya tidak akan berfaedah. Ya, berfaedah. Maka itu Tuhan pernah mengatakan, kamu meminta tapi kamu tidak mendapatkan, jangan-jangan kamu berdoanya salah. Doa salah itu apa ya?
Apakah kata-kata kita salah? Mengatakan Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Apa salah mengatakan Tuhan Yesus jadi Tuhan Yesus? Ya kan? Enggak salah. Karena saya pernah mendengar, oh Tuhan Yesus. Kenapa dia tidak bilang Tuhan Yesus? Ternyata giginya ompong. Ya kan? Udaranya keluar jadi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus begitu ya. Saya pikir kok Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya kan? Giginya ompong. Ya kan? Ya opa-oma gitu ya. Ngomong saja. Saya saja kadang-kadang kalau mau mengatakan karena ada satu gigi saya yang sudah copot begitu ya. Sekarang kok mengatakan bandara itu setengah mati begitu ya. Karena suara itu meleset begitu ya. Oh Tuhan Yesus. Wah, saya pikir kata-kata baru nih. Ternyata dia ompong. Yesusnya nggak bisa Yesus. Salah itu? Tidak. Tidak. Karena yang dia maksud Yesus cuma keluarnya Yesus. Iya kan? Bukan itu yang dimaksudkan berdoa salah. Yang dimaksudkan berdoa salah adalah kita berdoa tapi hati kita tidak dilandasi oleh sebuah sikap yang benar-benar meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhanku yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Disitulah pokok masalah. Kalau misalnya Yesus mengatakan engkau berdoanya mungkin salah. Salahnya bukan soal kata, hati dan sikap kita yang tidak relevan atau bersesuaian dengan nilai-nilai kepercayaan Kristiani kita. Dan yang berikut disampaikan adalah supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Jangan berzina, saya tidak perlu jelaskan ya. Kemudian, sedikit saya cerita soal jangan menceraikan istrinya. Jadi tahun lalu saya mimpin di Gereja Toraja Bintaro, topiknya jangan bercerai. Pas waktu saya berdiri, saya mulai mengatakan tema kita hari ini adalah jangan menceraikan istri atau jangan menceraikan pasangan. Lalu saya tiba-tiba berdegup. Kenapa berdegup? Karena di depan sana saya lihat ada Pak Ahok. Ya kan? Saya jadi berat untuk menyampaikan soal bercerai. Ada Pak Ahok. Saya bilang saya jadi salah tingkah ini. Ya kan? Akhirnya saya bercanda dikit. Pak Ahok, dia angkat tangan. Saya minta maaf. Saya harus menyampaikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi saya mengerti posisi Pak Ahok sekarang. Itu adalah urusan Pak Ahok. Dia bilang, angkat tangan begini, aman. Makanya saya jangan bercerai gitu ya. Saya keder juga waktu itu begitu ya. Jangan. Ya intinya apapun pembenaran yang dilakukan oleh orang, kalau bisa kita jangan bercerai. Kalau bisa. Saudara, semua yang dijelaskan sampai yang terakhir adalah suatu langkah yang diberikan oleh Yesus. Saya pernah menjelaskan di mimbar ini, kalau kita punya Alkitab hanya perjanjian lama saja, perjanjian barunya tidak ada, maka karakter dan kelakuan hidup kita sama-sama dengan orang lain. Sama dengan orang Yahudi mungkin ya, yang disebut tegar tengkuk itu. Lalu kemudian kita punya Yesus, di mana berita tentang Yesus dan penjabaran ajarannya yang dilakukan oleh murid dan rasul-rasul tertampung di dalam perjanjian baru, kitab yang kedua. Makanya kita memiliki keistimewaan, yaitu sebuah nilai beragama yang lebih smooth, suatu cara hidup yang melampaui cara umum. Karena Yesus mengajarkan hal-hal yang baru. Dia lalu kemudian memverifikasi perjanjian lama dan memberikan suatu penajaman. Kalau dulu ada perkataan jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum, tapi sekarang jangankan membunuh, marah saja harus dilarang. Marah saja, marah yang benar, marah yang salah kaprah ya, bukan marah karena anak bandel ya. Kalau marah karena anak tidak sekolah itu wajar, tapi ini marah yang nggak tahu juntrungannya atau emosional atau pemarah. Pemarah, tahu artinya pemarah? Ya, kalau umpamanya keinginannya nggak dipenuhi, rapat nih. Saya pernah melihat rapat ini di dalam jemaat. Dia sudah mengatakan begini Pak, begini Pak. Sementara dia usul lagi, iya Pak, seperti yang tadi.
Iya, tapi kan sudah kita rapat tadi, voting. Bukan voting, sudah ambil suara terbanyak. Tidak menyetujui pendapat ibu. Dia histeris. Hai, hai, hai. Lah, kok histeris? Kok histeris begitu loh? Ada di sini yang histeris kayak tadi? Ya, kalau ada buang di got ya. Buang di got aja, berarti nggak ada Kristus di hatinya. Sudah histeris, kita berkali-kali harus berkunjung ke rumahnya. Di situ juga dia mencak-mencak. Memang kalian ini majelis tidak pernah memahami apa yang saya katakan. Saya bilang, waduh, kalau dua aja begini repot kita nih. Satu aja setengah mati begitu loh. Jangan ada yang histeris kayak gitu ya. Jadi saudara-saudara, secara keseluruhan pengajaran Kristus dalam Matius 5 ayat 21 sampai 37 tadi, ditambah dengan firman-firman yang lain dalam Perjanjian Baru, adalah sebuah revitalisasi nilai beragama untuk ditawarkan dan dihidupi oleh kita warga gereja. Dan pada akhirnya kita harus stop kebencian, berusaha mewujudkan kedamaian. Mulai dari mana? Dari keluarga. Mari berdamai Bapak Ibu. Kalau di Katolik ada yang disebut dengan istilah relokasi. Ada retret keluarga. Saya kira itu bagus sekali ya. Saya kira itu bagus sekali. Ada retret para pelayan juga. Retret para pelayan. Jadi ada retret sekali waktu para pelayan nih. Nah, di tengah-tengah retret ini kita udah menyanyi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Lalu kemudian pendeta yang tertua, ayolah Pak Pendeta, memberikan kita kata-kata motivasi, kata-kata untuk kita berubah. Dia tetap menyanyi, menderita dalam dunia, ayolah Pak Pendeta. Memang dia dipercayakan toh. Menderita dalam dunia, ayolah Pak Pendeta. Tiba-tiba bukan dia maju, dia nangis. Menderita dalam dunia. Oh Tuhan, keluarlah isi hatinya. Oh Tuhan, saya bersalah selama ini. Saya telah kasar sama istri saya. Saya telah mengabaikan anak-anak saya. Kita terdiam. Ternyata yang kita harapkan memberikan motivasi, persoalannya berat sekali. Persoalannya berat sekali, saudara-saudara. Ya, itulah gunanya retret, relokasi para pelayan. Supaya hal-hal yang tersimpan di hati bisa keluar. Keluarga dengan anggota keluarganya. Iya kan? Anggota keluarganya. Lalu kemudian ibadah keluar. Sudah jalan ibadah keluarga di sini? Sudah jalan. Tapi saya dengar, ya, seperti yang kemarin saya pimpin, biasanya dulu sebelum pandemi banyak. Kemarin separuh aja nggak nyampe, ya kan? Di sini kalau ibadah keluarga yang hadir lebih dari separuh, ya, bisa dihitung jari ya, bisa dihitung jari ya. Wajar, lumrah, karena orang masih pengen di rumah terus begitu ya. Gara-gara pandemi kemarin ibadahnya diperbolehkan di rumah, lalu kemudian menikmati mengikuti ibadah dari rumah, ya. Gara-gara pandemi kemarin, jangan dibilang gara-gara ya. Salah satu pengaruh dari pandemi kemarin, beberapa gereja memutuskan untuk tidak pakai live streaming. Pakai live streaming malah banyak milih live streaming, nggak mau ke gereja. Padahal sudah diizinkan untuk datang gereja. Kenapa mereka memilih live streaming di rumah? Oleh karena kalau di rumah enak, bisa ibadah sambil minum teh, minum kopi. Lapar makan kue, nggak ada yang lihat. Iya kan? Kalau di GKI panduannya jelas, beribadahlah sebagaimana beribadah yang benar, rapi dan duduk di suatu tempat, lalu kemudian bersama-sama keluarga mendengarkan atau mengikuti ibadah live streamingnya. Tapi kan kebanyakan kalau tidak diingat-ingatkan, udah di rumah aja lah, nggak usah mah kita ke gereja. Di sana nggak ada teh, nggak ada kopi. Kalau di sini bisa minum teh, bisa minum kopi, malah bisa tiduran, ongkak-ongkak kaki. Wah, keren ibadahnya zaman sekarang, ya kan? Nah, boleh live streaming. Tapi saya mau menghimbau, kalau memang sudah dibuka gereja, marilah ke gereja. Karena persekutuan nyata seperti ini lebih penting daripada persekutuan di dunia maya. Kecuali kalau kita sibuk, atau suster, dokter ada pasien yang harus diobati. Dan kalau sakit, maka itu kita diuntungkan ya. Kita nggak usah pergi buat ibadah lagi, sama-sama kita beribadah pada jam yang sama, yang sakit mengikuti di rumahnya masing-masing.
Tetapi pengaruhnya sampai ke ibadah keluarga. Sama, pengen di rumah, ya kan? Ada yang bilang pada saya, Pak, di rumah aja. Benar kamu beribadah di rumah? Ya benarlah Pak. Enggak, saya enggak yakin. Karena ketika kamu sudah mendengarkan 2 kalimat dari pendeta atau pelayan firman, udah kamu pindah channelnya. Bukannya apa? TikTok begitu ya. TikTok begitu ya. Iya, nontonnya apa? Set boy begitu ya. Si Fajar, ya kan? Nontonnya si Fajar, set boy begitu ya. Hebat itu anak itu ya. Cuma karena bisa berakting, muka sedih lalu bisa menangis. Kemudian dia jadi terkenal, banyak duitnya sekarang. Ada anak-anak di sini mampu berakting, gunakan kemampuan berakting untuk mendatangkan duit. Saya bisa berakting, saya suka main drama. Masa iya saya cari duit dengan cara begitu? Saya cukuplah dengan menjadi pendeta, iya kan? Tapi bagi teman-teman, terutama anak-anak muda, bisa membuat TikTok, mendapatkan uang dari dunia digital seperti itu, iya kan? Jadi saudara-saudara, marilah kita bersekutu. Oleh karena apa? Penyemaian damai itu harus dalam sebuah intensitas pertemuan dengan sesama warga. Maka itu di dalam Alkitab, biarlah kita mempunyai persekutuan yang mengasihi Allah dan sesama. Ada ayatnya, ya, ada ayatnya di Kolose. Persekutuan kita harus menjadi persekutuan yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Lalu kalau kita tidak datang bertemu, di mana aspek keduanya? Mengasihi Allah, oke, saya percaya. Mengasihi sesama, mana? Saudara, kalau kita tidak lagi mengajak keluarga kita untuk kemudian bersekutu dalam ibadah keluarga, jangan menyesal kalau anak-anak kita memperhatikan kelakuan itu dan menduplikasi dalam kehidupannya. Sehingga kalau nanti mereka berkeluarga, nggak penting beribadah, nggak penting pergi ke ibadah keluarga. Orang bapak mama saya dulu di rumah aja kok, ngikutin secara offline, secara live streaming. Atau ya memang gak mau pergi karena merasa nyaman sejak pandemi. Jadi saudara-saudara, penyemaian damai itu akan mulai dari keluarga, akan mulai dari ibadah-ibadah wilayah, karena hubungan dan relasi yang kita jalin adalah sebuah langkah penting untuk mengatakan saya mengasihi Bapa. Tidak usah katakan kata-kata itu saya mengasihi Bapa. Dengan menghadiri kebaktian keluarga, kita menjadi sesama dalam kehidupan bersaudara karena iman kita kepada Yesus. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin.